Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sampai saat ini masih berjumpa lagi dengan Pak Fatah dalam Fatah KH Channel. Khususnya mata pelajaran Quran Hadis untuk Madrasah Ibtidaiyah pada kelas 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah anakku, pada kesempatan kali ini video pembelajaran pada kali ini adalah tentang materi hukum bacaan qalqalah. Apa anak-anakku? Hukum bacaan qalqalah. Baiklah, marilah kita simak pembelajaran pada kali ini dengan seksama. Selamat mengikuti. Anak-anakku, perhatikan ilustrasi gambar di samping kiri Pak Fatah ini. Gambar apakah ini anak-anakku? Apa yang kalian lihat dengan permainan ini? Ya, ini adalah sebuah permainan basket atau bola basket. Apa kaitannya dengan materi qalqalah? Tentunya kalian di rumah senang melakukan olahraga basket ini, yakni memantulkan bola-bola di lantai. Nah, ingat kata memantulkan, pasti kalian akan ingat pula dengan bacaan qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya memantulkan. Oleh karena itu, Pak Fatah mengilustrasikan permainan bola basket dengan hukum bacaan qalqalah. Jadi, jika kalian ingat permainan bola basket, maka akan ingat dengan hukum bacaan qalqalah. Sudah paham anak-anakku? Anak-anakku yang dirahmati Allah, sehubungan dengan materi qalqalah, maka kali ini Pak Fatah akan membacakan sebuah surah Al-Balad ayat 1 sampai 7. Perhatikan, Pak Fatah akan membacakan surah Al-Balad ayat 1 sampai 7 yang ada kaitannya dengan materi qalqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم. Baiklah anak-anakku, kalau kita cermati surah Al-Balad yang Pak Fatah bacakan tadi, di sana akan terdapat beberapa bacaan yang dibaca memantul. Seperti dalam ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Sekali lagi. La uqsimu bihadzal balad.
Perhatikan anak-anakku, kira-kira pada bagian mana bacaan qalqalah yang terdapat dalam surah Al-Balad ayat 1? Apakah sudah dicermati? Apa sudah ada bacaan qalqalah di sana? Anak-anakku, perhatikan pengertian dari qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya pantulan atau memantul. Ingat ilustrasi yang sudah Pak Fatah terangkan di awal pembelajaran tentang bola basket yang dipantulkan. Sehingga kalian ingat bola basket, ingat akan bacaan huruf qalqalah. Jadi pada dasarnya qalqalah secara bahasa adalah memantulkan atau pantulan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, qalqalah berarti qalqalah itu akan berlaku ketika huruf qalqalah mati atau dibaca sukun asli atau karena sukun yang dibaca waqaf. Sekali lagi, qalqalah itu akan berlaku ketika huruf qalqalah sukun karena sukun asli atau karena sukun waqaf, dibaca waqaf. Nah, tentu pasti kalian akan bertanya, qalqalah yang dibaca sukun asli dengan qalqalah yang dibaca karena sukun waqaf. Baik, akan Pak Fatah terangkan lebih lanjut. Anak-anakku, huruf-huruf qalqalah terdiri dari 5 huruf. Sekali lagi, huruf qalqalah terdiri dari 5 huruf. Yaitu yang pertama qaf, yang kedua po, yang ketiga ba, yang keempat jim, yang kelima dal, atau disingkat dengan qat bujadin, qat bujadin, atau disingkat dengan kalimat lain baju di tuku. Apa anak-anakku? Huruf qalqalah terdapat dalam kalimat baju di tuku. Ini untuk memudahkan hafalan kalian, sehingga ketika ingat lafaz baju di tuku adalah huruf-huruf qalqalah yang 5. Ada qaf, po, ba, jim, dal, atau ba, jim, dal, po, qaf. Contoh bacaan huruf qalqalah karena sukun asli pada lafaz huruf ba, ab, ab. Pada huruf jim, aj, aj. Dal, huruf dal, ad, ad. Huruf po, alpo, alpo. Huruf qaf, alpo, alpo. Nah, itu adalah contoh dari huruf qalqalah karena sukunnya asli. Jadi sekali lagi bahwa huruf qalqalah itu berlaku ketika huruf qalqalahnya dibaca sukun, baik itu sukun asli atau karena sukun yang diwakafkan. Paham anak-anakku? Macam-macam qalqalah dan contohnya. Anak-anakku, ternyata qalqalah itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni qalqalah sughra dan qalqalah
kubro. Terlebih dahulu Pak Fatah akan menerangkan qalqalah sugro. Qalqalah sugro yakni sugro yang berasal dari arti kecil. Qalqalah sugro apabila ada huruf qalqalah yang sukunnya itu sukun asli. Sekali lagi, qalqalah sugro adalah apabila ada huruf qalqalah yang sukunnya asli. Dan kebanyakan qalqalah sugro itu terjadi di tengah-tengah kata atau lafal. Contoh, huruf qaf. Contoh qaf. Yaqta'una. Yaqta'una. Itu huruf qaf, sukunnya asli, berada di tengah-tengah kata. Contoh, huruf po. Yaqta'una. Yaqta'una. Huruf po, sukunnya asli dan berada di tengah-tengah lafal. Satu lagi contoh, ba. Yab'una. Yab'una. Huruf ba, sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat atau lafal. Sedangkan yang kedua yaitu qalqalah kubro. Kubro berasal dari arti besar, yaitu apabila qalqalah sukunnya karena waqaf atau diberhentikan. Sekali lagi, qalqalah kubro apabila huruf qalqalah karena sukunnya diwaqafkan atau diberhentikan. Dan kebanyakan qalqalah kubro ini berada di akhir kalimat atau lafal. Contoh pada lafaz qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qaf yang berada di akhir ayat itu menunjukkan bahwa qalqalah kubro. Qalqalah karena diwaqafkan karena akhir ayat. Yang kedua, huruf po pada lafaz min waraihim muhit. Min waraihim muhit. Pada lafaz muhit, bacaan yang dipantulkan terdapat po karena sukunnya diwaqafkan atau akhir ayat. Ini adalah contoh daripada qalqalah kubro. Satu lagi contoh yakni pada lafaz an-najmus saqib. An-najmus saqib. Pada huruf lafaz ba di akhir ayat itu adalah contoh bacaan qalqalah kubro karena qalqalahnya diwaqafkan karena terdapat pada akhir ayat. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah bisa membedakan huruf qalqalah sugro dan kubro? Untuk lebih mematangkan materi hukum bacaan qalqalah ini, Pak Fatah akan memberikan contoh soal. Baiklah anak-anakku, silahkan huruf di samping atau lafaz di samping Pak Fatah ini terdapat bacaan qalqalah sugro atau kubro. Contoh, khalaqnal insana.
khalaqnal insana. Baiklah anak-anakku, menurut kalian lafaz di samping Pak Fatah ini terdapat bacaan qalqalah sughra atau kubro? Ya, betul. Ini adalah contoh dari qalqalah sughra. Karena sukunnya sukun asli, qalqalahnya sukun asli dan berada di tengah lafal. Contoh yang kedua. Ila sawa'is sirat. Ila sawa'is sirat. Baiklah anak-anakku, menurut kalian lafaz di samping Pak Fatah ini contoh dari bacaan qalqalah sughra atau kubro? Ya, betul anak-anakku. Yang menjawab qalqalah kubro. Karena toknya dibaca memantul, sedangkan wakofnya atau pantulannya berada di akhir ayat dan dibaca wakof pada lafaz sirat. Baiklah anak-anakku, pada sesi terakhir untuk hukum bacaan qalqalah, Pak Fatah akan memberikan tugas pada kalian, yakni berupa tabel di samping Pak Fatah untuk kalian hubungkan dengan garis. Misalnya pada lafaz was-samaa'i wat-thariq. Ya. Nanti kalian cari terdapat qalqalah sughra atau kubro. Pada lafaz was-samaa'i wat-thariq. Cari hurufnya yang dibaca mantul, kemudian hurufnya itu dibaca qalqalah sughra atau kubro. Tinggal menghubungkan garis pada lafaz yang ada di sampingnya. Paham anak-anakku tugas dari Pak Fatah? Baik. Mudah-mudahan materi ini bisa membawa manfaat untuk kalian semuanya dan bisa diterapkan dalam pembacaan sehari-hari ketika kalian membaca Al-Quran. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu materi qalqalah pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.